Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem, saudara-saudari, selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Sabtu, tanggal 17 Mei tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah percaya bukan sekedar melihat. Diambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44-52 dan Injil Suci menurut Yohanes bab 14 ayat 7-14. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini pemazmur berkata kepada kita, segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tetapi saudara, pada kenyataannya, apa yang dikatakan oleh pemazmur ini masih belum menyentuh hati sebagian dari kita manusia, bukan? Kita sudah melihat, tetapi belum mempercayainya. Salah satu kelemahan dari kita manusia adalah, saudara-saudari, hati yang keras untuk percaya. Meskipun bukti di depan mata, walau banyak perbuatan kasih telah nyata, tetap saja hati sering menolak untuk sungguh-sungguh percaya. Injil Suci menurut Yohanes yang kita renungkan hari ini menunjukkan kepada kita contoh nyata tentang hal ini. Filipus, murid Yesus sendiri, gagal melihat siapa Yesus sebenarnya. Padahal ia hidup bersama, berjalan bersama, makan bersama, melayani bersama. Tetapi Filipus masih berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Inilah sebuah pertanyaan yang mencerminkan kegagalan iman. Bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena hati yang belum terbuka. Saudara-saudari, Yesus menegaskan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Firman ini menyatakan kepada kita bahwa semua karya kasih, mujizat, pengampunan, itu tidak mungkin terjadi tanpa ada wajah ilahi yang bersatu dengannya. Lalu, mengapa hati manusia begitu sulit untuk percaya? Saudara, pada dasarnya, kesadaran manusia sering terjebak dalam ego dan ilusi kemandirian. Kita cenderung percaya hanya pada apa yang bisa diukur, apa yang bisa diraba, apa yang bisa dihitung. Kita hanya mau percaya pada hal yang cocok, pada hal-hal yang cocok dengan cara pikir kita, bukan pada kebenaran yang sebenarnya. Selain itu, kita juga manusia sering hidup dalam tarikan arus kepentingan, seperti kekuasaan, popularitas, dan kenikmatan hidup duniawi. Seringkali menjadi Allah-Allah kecil yang lebih dipercaya ketimbang Allah yang sejati. Bahkan di zaman Yesus, penguasa agama, kaum Farisi dan ahli Taurat lebih memilih mempertahankan status quo daripada menerima kebenaran Yesus. Saudara-saudari, iman itu adalah sebuah anugerah, namun membutuhkan tanggapan dan keterbukaan hati dari kita untuk menerimanya. Tanpa kerendahan hati, manusia akan selalu cenderung mencari Allah-Allah yang sesuai dengan keinginan dan gambarannya sendiri. Bandingkan dengan Paulus dan Barnabas dalam bacaan Kisah Para Rasul hari ini.
Setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, Paulus dan Barnabas menjadi saksi iman yang penuh kuasa dan urapan. Meski mereka dimusuhi, mereka difitnah, mereka dihasut, mereka tetap mewartakan Injil dengan sukacita. Mengapa? Karena mereka tidak lagi mencari bukti, melainkan telah hidup dalam keyakinan akan wajah kebangkitan Yesus yang telah mereka alami secara nyata dan yang telah mentransformasi cara pandang iman mereka akan sosok Yesus dan Bapa yang adalah satu. Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Saudara-saudariku, hari ini kita hidup di tengah polarisasi kehidupan duniawi, di mana segala sesuatu seolah-olah bisa dipenuhi secara instan. Informasi yang cepat, kepuasan sesaat, teknologi yang menawarkan surga dunia. Pertanyaannya adalah, apakah wajah ilahi Tuhan Yesus masih terlihat di mata hati kita saat ini? Ataukah kita sibuk memandang layar-layar dunia hingga lupa memandang Dia yang mengasihi? Saudara-saudara, iman kita itu diuji bukan karena kurangnya tanda-tanda, melainkan karena banyaknya distraksi yang membutakan hati kita. Iman yang sejati bukan hanya soal melihat mukjizat, tetapi soal bagaimana mengenali wajah Allah dalam setiap peristiwa hidup kita. Bukan juga iman yang menunggu bukti, tetapi iman yang berani melangkah dengan keyakinan bahwa Yesus selalu menyertai kita. Saudara-saudari, marilah kita belajar hari ini dari Paulus dan Barnabas untuk memiliki hati yang percaya, meski dunia berkata sebaliknya. Karena percaya bukan sekedar soal bukti di depan mata, tetapi soal hati yang terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan dan sumber hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.